Oke, halo semuanya. Selamat malam adik-adik, teman-teman semuanya yang sudah datang di malam ini, sudah meluangkan waktunya di malam ini untuk join di webinarnya Accelerate School malam ini yang berhubungan dengan game dev. Mohon maaf kami mengganggu waktu kalian yang mungkin sedang menonton M5 ya. Saya nggak tahu sih kalian nonton M5 apa enggak, tapi lagi ada pertandingan ya, jadi saya juga nggak nonton kebetulan. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Randi. Saya di sini yang akan menemani kalian sebagai momot ya, moderator. Apa namanya? So sekali lagi aku mau terima kasih buat semuanya yang hadir. Makasih juga yang udah hadir dari sebelum jam 7 tadi ya. Makasih banyak. I really appreciate that guys, benar-benar, serius, thank you banget, thank you banget, thank you banget. Kalau gitu, kalau boleh tahu, aku mau ini dong, boleh ini nggak? Biar kelihatan gitu beneran rame gitu ya. Yeah. Boleh dong di say halo atau pencet tombol reaction gitu di bawah gitu kan ya. Jadi gue tahu gitu kalian beneran ada gitu di sini gitu kan. Ya, halo halo, makasih makasih reactionnya. Halo Mas. Halo, kita kita ini ya, kita sembari absen. Absen. Halo halo Irkam. Halo Mas Muhammad Iksan, Mbak Salwa, Mbak Kak Tri Ayu, Kak Erlan, Kak Angga Nugraha Darmawan. Halo Kak Evelyn, Kak Hikmatur, Kak Hikmatur Rizka, siapa lagi nih? Ada Kak Hafiz, ada Kak Maulana, ada Kak Medika, ada Kak Nurma, Kak Nina. Ya banyak ya, saya nge-scrollnya susah ya. BTW guys, kalau misalkan kalian nggak bisa ngechat ke everyone, tolong dibilang ya, nanti takutnya nanti ada miss di saya. Oke, makasih yang udah ini, yang udah ngasih reaction dan juga say hi, say halo. Kalau gitu, ini rata-rata teman-teman masih kuliah atau gimana? Kalau misalkan masih kuliah, jawab aja gitu, bilang gitu. Iya bang, masih kuliah bang. Iya bang, saya masih kuliah bang. Saya kuliah tapi tidak tahu kampusnya di mana bang, gitu misalkan, gitu kan. Iya bang, kuliah. Ya, halo Nurma. Semester berapa kalian yang kuliah? Sama dari kampus mana aja? Kuliah kerja, mantep kamu Erlan. Kuliah dan kerja, bagus. Semangat ya, jangan sampai kendor salah satunya. Maba bang, anak STT NF. NF tuh Nurul Fikri ya? Oh iya benar. Halo, halo Amanda dari Unsika bang, semester 7. Mantap, udah mau kelar. Semangat Hafiz. Kuliah semester akhir, mantap. Good luck ya yang menuju yang di semester akhir mau mau ya, intinya yang baru masuk kuliah tetap semangat, belajar yang benar, semoga lulus dalam waktu 4 tahun. Yang lagi di pertengahan mungkin kalian lagi di masa-masa sulitnya, tapi tetap berjuang sampai lulus. Jangan lama-lama, jangan terlalu lama-lama ya di kampus ya, tapi itu terserah, itu keputusan kalian. Untuk yang lagi di semester akhir atau semester 7 ke atas, semoga kuliahnya lancar dan juga tugas akhir dan skripsinya lancar. Itu doa dari saya. Semoga semua aman-aman aja ya. Halo Ahmad Hilmi, makasih udah nyalain kamera dan pasang background. Salam kenal, mantep bro. Mantep, 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 mantep. Respect, respect, respect. Ya Hafiz didoain pasti, 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 pasti. Gue akan mendoakan semuanya, apapun karir, apapun kuliah yang kalian sedang jalani, pasti saya bantu dengan doa ya, walaupun jauh dan kita baru kenal malam ini ya. So sekali lagi malam ini kita mau ngobrol tentang, halo Abror Pratama, mantap kamu, udah pakai background juga, keren loh, mantap mantap. Ya malam ini kita mau ngobrol tentang game development ya, game development. Siapa di sini yang suka main game? Kalian suka main game apa? Main game di mana? Pakai pakai apa sih ngomongnya apa? Pakai alatnya apa gitu? Apa ya ngomongnya? Saya juga bingung ya. Genshin bang, Genshin bang, mantep loh. Udah habis duit berapa bang? ML bang, ya sama. Saya juga main Mobile Legend ya. Apalagi, apalagi ada yang suka ngegame di sini. Terus kayak kalian, mungkin kalau kalian suka ngegame, kalian akan mencapai fase di mana FF. Oh ya, ada bocil FF guys. Halo Mas Ahmad. Nggak bercanda ya Mas Ahmad ya.
Ya jadi kita apa namanya? Oh iya Mas Ahmad Hilmi nih yang tadi nyalain kamera. Mantep lu Bang, bocil FF. Keren loh. Ya jadi di balik itu semua ya, kalian tuh sebenarnya join ke sini pengen tahu ada proses apakah di balik semua itu gitu atau gimana, atau kalian kayak gue doyan main game gitu tapi gue pengen bikin game ujung-ujungnya gitu. Apa kayak gitu gitu kan. Soalnya soalnya saya sebagai seorang gamer ya, semenjak saya semenjak saya kapan? Dari TK gue udah main game ya. Dari TK saya udah main game. eh tapi semakin kesini, semakin saya tua, saya semakin penasaran dengan segala macam proses yang terjadi gitu sebenarnya ya. Karena sebenarnya pelan-pelan sih, mulai dari kecil beli game bajakan. Ada fasenya. Nanti ketika kalian sudah kepala tiga, mungkin kalian akan memikirkan ini nanti ya seperti saya ya. Jadi ada fasenya biasanya tuh. Kalau saya tuh fasenya saya main doang, saya mulai beli game bajakan, terus ya udah segala macamnya, terus saya sampai di fase saya ingin menghargai seorang developer dengan membeli game aslinya. Dan saat ini saya sudah ada di titik di mana saya kepo dengan proses yang terjadi di balik pembuatan game-game itu. Saya mulai dari titik itu gitu. Saya nggak tahu kalian akan dari titik itu, tapi kalau bisa nggak usah ya, nanti mimpi kalian jadi makin banyak, makin susah wujudin ya. Itu aja sih. Saya jadi pengen punya studio game soalnya saat ini. Ya, jadi makanya itu saya juga malam ini. Halo Ahmad Faiz, makasih udah nyalain kamera juga. Salam kenal bro. Ya, ya jadi makanya itu saya juga senang jadi moderator di sini. Ada menemani Mas Fadli Yahya. Halo Mas Fadli. Set set set. Ada Mas Fadli. Halo Mas. Ih mantap. Ini dia. Halo, halo. Nah, Mas Fadli ini guys. Tadi sebelum acara mulai kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya Mas Fadli ya soal game developer ya. Cie. Iya, benar, Mas. Ya, jadi Mas Fadli ini mentor Kampus Merdeka batch 5 ya Mas? Iya, Mas benar. game dev ya? Iya benar. Nah, jadi Mas Fadli ini juga seorang game developer guys. Mas Fadli ini udah mulai iseng-iseng bikin game semenjak kuliah. Saya nggak tahu sih Mas Fadli kuliahnya tahun berapa ya. Mungkin bedanya nggak jauh harusnya sama saya ya. Main Shopee Cocoki bang. Enggak. Tolong teman-teman jangan main game Shopee Cocoki ya. Itu game scam. Nggak dikasih menang kalian. Percuma bohong itu. Game scam itu. Developer scam. Jadi guys, Mas Fadli akan sharing tentang game. Ya Mas Fadli ya. Iya. Bukan Mas Fadli live streaming tapi ya. Jangan salah nangkep ya. Mas Fadli nanti mau sharing tentang pembuatan game itu apa. Terus kayak video game itu apa. Terus gimana menjadi game developer gitu-gitulah Mas Fadli ya. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman di sini bisa tahulah proses yang terjadi di balik itu, gimana jalannya semua segala macam. Terus kalau kalian tuh harus tahu bahkan game kayak apa, game paling simple yang kalian mainin apa, Shopee Cocoki deh kita misalkan gitu ya, itu developingnya nggak mungkin kayak cuman 3 hari 4 hari gitu, ada proses panjang lah di balik itu gitu kan. Dan mungkin aja kalian akan menjadi the next Mas Fadli gitu ya. Jadi kebetulan kan kami juga di batch 6 Kampus Merdeka ada kelas game dev dan game design dan development, sorry. Itu kali aja dengan di sini kalian jadi ter-encourage untuk join untuk jadi seorang game dev. Ya enggak sih Mas Fadli? Kan seru ya Mas jadi game dev ya Mas ya? Wih, seru banget, Mas. Jadi kayak ide-ide yang pengen kita wujudkan di masa kecil itu bisa dicoba diwujudkan di game dev tuh gitu. Benar-benar. Jadi nggak cuma main doang ya Mas ya? Iya, benar. Jadi Jadi kalau misalkan kalian ada yang kesel gitu sama game apa ya, kalian jadi game dev aja terus kerja di situ, kalian obrak-abrik tuh belakangnya, jadinya kalian yang atur sendiri deh tuh mau gimana kan. So kalau gitu guys, I think I talk too much ya. Memang saya seperti ini ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Kayaknya Mas Fadli harus diberikan ini ya, diberikan panggung ya. Kita lihat nanti ada sharing-sharing apa dari Mas Fadli. Nanti kita kalau misalkan nanti teman-teman di tengah-tengah Mas Fadli lagi cerita, lagi sharing, ada yang mau nanya gitu ya terkait game dev. Kalau mau nanya, Bang main game apa, nggak usah ya, nggak perlu ya tanya itu ke saya dan Mas Fadli ya. Jadi kalau mau nanya yang hubungannya sama apa yang kita lagi bicarakan, boleh deh nanya yang lain, boleh deh silakan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ditaruh aja di kolom komen, di kolom chat. Kalian semua punya kolom chat kan? Kalau nggak punya, install ulang Zoom-nya ya. Nanti itu di chat aja.
Nanti kalau misalkan itu ada sesi Q&A, nanti aku sama Mas Fadli yang akan menemani kalian untuk tanya jawab. Gitu ya Mas Fadli ya. Jadi kita jawabnya nanti di sesi Q&A aja kali ya, kita kumpulin ya. Iya, iya benar Mas. Siap kalau gitu. Oke, teman-teman semuanya, saya akan menyerahkan panggungnya ke Mas Fadli. Saya tidak izin pamit ya, saya hanya izin naik ke atas lagi, biarkan Mas Fadli yang melanjutkan. Terima kasih dan silakan Mas Fadli. Oke, makasih Mas Randi. Oke, sebentar ya teman, aku share screen dulu. Bisa Mas? Bisa screen? Bentar ya guys, Mas Fadli mau share screen. Halo Abror, halo Aulia Rahman Pak Pahan, thank you udah nyalain kamera ya. Mantap. Oke, Udah kelihatan ya teman-teman? aman nih Mas. Silakan Mas. Aman ya? Oke. Oke, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Wih, ini sebelum mulai nih aku mau sapa-sapa dulu nih. Ini dari mana nih? Dari kampus mana aja nih? Tadi cukup rame ya. Ini wih, ada 70 orang ya Mas. Wih, ini rame sih. Iya, rame Mas, 70-an Mas. Kayaknya bisa 70. nambah lagi deh Mas Fadli. Makanya nih harus di ini nih. Kalian pada dari kampus mana guys? Hmm, ada 70 orang. Ini semuanya kayak gamers-gamers ini. Mungkin aku absen dulu ya. Beda Gas kayak Mas. Binda Basudara ya. Iya Mas, harus di absen Mas. Banyak ini Mas. Pasti banyak pengikut-pengikutnya Bang Windah ini Mas di sini Mas. Biasanya langsung minta tuh, aku bang, ya kan bener gue muncul satu. Tuh langsung nongol kan Bang. Satu Mas. Bener. Ada M Hafiz Zainul, ada Aulia Rahman Pakpahan, ada Rafliansyah, ada Ahmad Ahmad Hilmi, ya aku Tuh, baca kematian nih. Ada saya sudah. Abror Pratama Harahap, ada Ahmad Faiz, Faiz, salah sorry. Ada Pedri Satriama, ini apa nih? Kok ada angka-angkanya nih namanya Itu nih? kayaknya angka kampus tuh Mas TI 06 itu. Oh, oke oke. Ada Nurmayanti, ada Farhan Syahputra, dari RRQ Lemon. Ini bener nih. Ada Salma Mufidah, ada Muhammad Ihsan, ada Ilham, Emang beneran ada Ilham ya? Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi Mas. Biasa gitu. Ini ada Latania Domi, dia malah direct message nih. Nah itu. Coba yang mau ngechat diubah ke everyone ya adik-adik. Jangan nanti masuknya ke saya atau ke Mas Fadli jadinya loh. Kalau salah Iya ngechat ya. bener. Mm-mm. Gile. Ya, kayak manggilnya adik-adik bagus juga nih. Adik-adik sih Mas. Hmm. Iya Aku adik-adik. aku yakin aku yakin mereka semua umurnya juga di bawah kita Mas pasti Mas. Ya nggak jauh lah. Ya, oke dikit. Jadi malam ini kok nggak terbiasa ya? Nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi malam ini kita mau bahas tentang what is game. Mungkin kita santai-santai aja sih, mau lebih ke sharing atau ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin aku juga nggak bakalan masuk ke hal-hal teknikal. Jadi secara general aja gitu tentang what is a game gitu. Apa sih itu game itu gitu kan? Mungkin sebelum itu aku kenalin diriku dulu. Kenalin aku Fadliah ya. Aku game designer di For Happy Studio dan juga salah satu mentor game development. Aku ngajar game design juga tuh di program game development di batch 5. Nah, jadi eh aku mungkin sedikit ini ya, cerita dikit. Aku terjun di game industri game ini udah bisa dibilang kurang lebih hampir 5 tahun ya. Jadi ini resminya itu ya, studionya itu resminya itu dari tahun 2019. Cuman dari tahun 2018-an itu udah mulai-mulai bikin-bikin game gitu.
sama kayak teman-teman juga sih dari seumuran teman-teman ini. Jadi pas masih kuliah gitu nyoba-nyoba bikin game gitu. Ya, awalnya dari yang nggak tahu apa-apa gitu kayak bikin-bikin aja gitu, gas gitu. Nah, sampai pada akhirnya em, kami itu ikut semacam inkubasi gitu. Jadi ada dibimbing lah gitu, disediain mentor gitu. Gimana sih cara bikin game yang baik dan benar gitu, ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi dari yang awalnya udah bikin-bikin aja gitu, terus kami ngerombak ulang lagi tuh bikin gamenya dan sampai akhirnya udah eh, game pertama kami itu lagi di proses eh, finishing sih gitu teman-teman. Nah, jadi malam ini yang mau aku bawain itu adalah What is the game? Kita tarik mundur dulu nih. Kita nggak usah bahas kayak game-game triple A dulu deh. Kita tarik mundur ke yang dasar dulu nih. Apa sih game itu gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang punya ide nggak atau kepikiran sesuatu nggak? Apa sih game? Gitu. Permainan mungkin bisa ditulis di kolom chat. Aku pengen lihat nih. Game artinya permainan bang. Ya, literally. Dari teman-teman yang lain ada? Permainan yang bentuknya dua dimensi atau tiga dimensi. Oke, boleh boleh. Mungkin satu lagi ada. Oh, kayaknya udah nggak ada nih. Game yang open world. Hmm, oke oke. Oke, dari yang teman-teman bilang tadi nggak ada yang salah sih. Jadi ya benar sih. Yang teman-teman bilang itu eh, termasuk juga salah satu definisi untuk game atau yang menggambarkan suatu game lah gitu. Ini menurut Farhan nih, menurut saya game itu adalah sebuah permainan atau hiburan yang ada di dunia software. Wah, ini udah masuk ke software-software nih. Terus ada Bloodhood, game ngilangin suntuk bang. Iya sih, ada beberapa game yang ngilangin suntuk, ada juga yang malah bikin marah-marah gitu. Biasanya game-game kompetitif tuh bikin marah-marah, apalagi kalau timnya, waduh, kacau kan. Yang seharusnya suatu game itu fun malah jadi orang eh, makin stres gitu main game. Nah, eh di sini aku ada bola tenis. Mungkin teman-teman ada yang bilang bola kasti atau apa gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakuin dengan bola ini? Gitu. Mungkin yang teman-teman di rumahnya lagi ada bola kayak gini, mungkin bisa diambil gitu kan. Kita sambil praktek dikit. Nah, jadi dari bola tenis atau bola kasti tadi tuh, coba teman-teman kayak lempar-lemparin aja sih gitu ke tembok. Nah, dilempar-lempar, terus ditangkap lagi, dilempar, ditangkap itu. Nah, itu kan kelihatannya kayak buang-buang waktu gitu. Ya nggak sih? Ya, kamu ngapain sih ini? Gitu, buang-buang waktu gitu, lempar-lempar ke tembok gitu. Nah, coba dari kayak aktivitas yang kelihatannya buang-buang waktu tadi itu kita tambahin aturan dan objektif nih. Nah, eh, misal kita tambahin aturan, kita coba lempar bolanya dengan tangan kanan, lalu kita tangkap dengan tangan kiri. Nah, itu aturannya. Terus kondisi menangnya apa nih? Nah, kondisi menangnya kalau kita berhasil menangkap bolanya itu 10 kali berturut-turut gitu. Nah, kondisi kalahnya kalau kita melanggar aturan yang udah kita buat tadi. Nah, misalnya kayak yang ini nih, kita udah melempar dengan tangan kanan, lalu tiba-tiba kita tangkapnya dengan tangan kanan lagi. Nah, berarti kita kalah karena udah melanggar aturannya. Nah, atau kita melempar bolanya ini terus di lemparan ke 10 kita gagal nih buat nangkapnya. Nah, itu juga eh, berarti kita kalah gitu karena udah melanggar aturan yang kedua tadi, winning apa victory conditionnya tadi. Nah, jadi
dengan hal sesimpel ini aja itu udah bisa kita sebut game gitu. Dan selama teman-teman udah bisa bikin game dengan hal sesimpel itu. Nah, nah bisa juga dengan hal-hal yang lain gitu. Misalnya kayak sebenarnya permainan-permainan tradisional itu kan berawal dari hal-hal simpel juga gitu. Misalnya petak umpet ya kan. Itu kan aktivitas-aktivitas biasa kayak sembunyi. Nah, terus yang lain mencari. Nah, terus ada di tengah-tengah ada aturan-aturannya yang tertentu yang disepakatin bersama gitu kan. Nah, misalnya nggak boleh apa? Misalnya sembunyinya di area ini aja, karena eh, ada aja tuh temen yang sembunyinya malah di rumah ya kan pulang deh. Jadi nggak main petak umpet lagi tuh. Orang udah cari-cari dia malah pulang ke rumah gitu. Nah, itu udah bisa disebut game atau permainan gitu. Nah, mungkin aku ada sedikit challenge nih buat teman-teman. Coba teman-teman eh, bikin game seperti yang tadi tuh, contoh tadi. Em, jadi teman-teman cari satu aktivitas biasa, entah aktivitas biasa sih dalam kehidupan sehari-hari, entah itu mencuci piring atau nyapu atau apalah, bebas gitu kan. Terus teman-teman tambahin aturan, terus dan objektifnya. Lalu bikin juga tuh kondisi menangnya sama kondisi kalahnya gitu. Tapi aku mau coba challenge teman-teman bikinnya itu dalam waktu 1 menit. Kira-kira possible nggak buat teman-teman? Kalau ada yang mau nyoba, coba ketik satu di kolom chat. Aku pengen lihat. Coba-coba guys. Ayo adik-adik. Ada Perjan. yang mau coba nggak? Ahmad Hilmi pasti mau nih Mas Fadlinnya. Ahmad Hilmi. Aktif sekali dari tadi nih Ahmad Hilmi ini. Contohnya kayak misalkan ini kali Mas ya. Misalkan kayak terus aku nyari gitu di kamar ada apa. Ya misalkan kayak nyuci piring. Victory conditionnya lu bisa nyuci piring 5 dalam waktu 5 detik gitu misalkan. Iya Nah, nggak Mas? betul. Ya dalam waktu kalau kurang dari 5 detik nggak dapat 5 lu kalah gitu. Iya. Contohnya kayak gitu, Hmm, guys. Coba kalian mau ini enggak? Kita cobain nih dalam waktu berapa menit kita mas? 1 menit kali satu ya? menit. Satu Ya. menit gitu. Coba. Kayak Ini Mas Randy tadi itu nggak nyampe 1 menit udah jadi satu game loh itu. saya cuma melanjutkan Betul yang gitu. dari Mas Fadli tadi ngomong cuci piring ya. Saya Oh, lanjutin aja sebenarnya. Saya habisnya tadi ngeliat-liat di kamar gitu, kok nggak ada yang menarik yang bisa dijadiin game ya gitu kan. Saya lagi mikir nggak ada yang seru oke gitu oke kan. oke. Kayaknya paling menarik, paling gampang sih cuci piring sih. Iya Coba-coba benar. guys. Nih misalkan coba-coba ketik tadi kalau kata Mas Fadli kan ketik satu tuh yang mau nyobain. Ayo guys, kita hitung dari sekarang 19.32 berarti 19.34. Aku ada nyiapin timernya di sini kalau misalnya ada yang Hmm. mau. Ya. Ayo guys. Kayaknya belum ada yang berani nih. Mas Randy takut salah mungkin ya. Iya lagi. Ayo Ahmad Hilmi deh Ahmad Hilmi coba kamu Ahmad Hilmi coba. Anda paling ini coba. Coba ketik di itu ya. Kita kasih waktu 1 menit ya Ahmad Hilmi dan teman-teman yang lain ya. Wih, udah Udah ada mulai yang duluan. jawab Mas. Kotor ke ember bang. Oh masukin. Ternyata nggak ketik satu, mereka langsung ketik Oh eh baju. gini. Udah langsung curi start gini namanya. Ini curi start ini namanya nih. Aduh. Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu kita nggak jadi pakai Kita nggak timer. pakai timer ya Mas ya. Iya. Oke oke. Ini ada dari Farhan Syahputra nih. Apa nih bersepeda bang? Untuk menentukan menang dan kalahnya itu kita harus sampai ke garis finish yang posisi pertama. Oke, yap, bisa juga. Ini Humain Bizarre. Ini nama asli atau nickname gamenya ini? Kayak Kayaknya nickname game nih Bang nih. nickname gamenya ini. Masukin masukin baju kotor ke ember bang. 50 baju dalam 10 detik. Wah, ini ya bisa juga sih ini. Jadi game gitu. Nah,
Oke, thank you Farhan sama Main Bizarre. Oke, susah. Nah, jadi sesimpel itu kita udah bisa bikin game. Bahkan itu bisa jadi kayak cikal bakal game yang bakal teman-teman kembangin gitu. Nah, ini ada lagi nih dari Ahmad Hilmi nih, main botol bang, yang botolnya tegak dia yang menang bang kalau botolnya nggak tegak. Oh, apa? Botol flip itu ya, botol flip Battle challenge Flip itu. pas iya. Iya Nah, benar, Battle Flip. Benar benar benar. Tadi aku lagi mikir Mas, itu main botol bisa banyak Ahmad Hilmi mau lempar-lempar botol juga bisa. bener-bener. Terus membersihkan kamar dalam waktu 2 menit. Ya, ini ada sih gamenya. House chore. Game survival bang. Ketentuan menangnya kalau bisa tahan gak makan selama membaca. Game survival. Ini gak survival sih namanya. Ini namanya puasa sih ini. Puasa 5 jam. Survival itu kalau teman-teman kayak di satu pulau gitu kan. Terus bertahan hidup gitu selama berapa bulan. Nah itu baru survival. Kalau tahan nggak makan selama 5 jam itu puasa. Diet, diet. Oke, oke. Nah, thank you teman-teman semua yang udah eh, sharing nih, apa namanya, ide-ide gamenya gitu. Nah, ini apa nih, tinju tinju dengan 10 orang harus menang. Hah, maksudnya itu. Tuh, Farhan share lagi nih. Makan mie rebus baru masak sebanyak 5 mangkuk selama 3 menit. Wah, melepuh dong mulutnya. Menumpukan buku tinggi-tingginya sampai jatuh, Bang. Wih, Mas ini game yang paling kehidupan. bawah dari Ivan menarik banget tuh Mas. Nah, game kehidupan Bang Victorinya jadi orang kaya kalau miskin berarti eh, ini enggak ini simulasi sih namanya. Itu namanya game simulation ya Ivan ya. Iya. Nih, kalau nggak duit 100.000 harus cukup seminggu. Nah ini benar, ini survival sih. Anak kos ya ini biasanya nih. Oke oke teman-teman. Nah jadi sebenarnya apa sih itu game dari yang teman-teman bilang tadi itu harusnya udah tergambarkan lah ya. Nah jadi aku harus klik 2 kali deh. Nah jadi game itu adalah aktivitas yang Mas Fadli. Wah, Mas Fadli kayak ini nih. Internetnya error kayaknya nih. Halo Mas. Cek. Coba guys, kita sembari nunggu Mas Fadli ya. Oke. Oke guys, makasih ya yang udah pada nyaut-nyautin dengan game kalian yang aneh-aneh itu. Dari tadi saya gatal sekali pengen merespon, terutama gua 150K buat 2 minggu. Mantep kamu Ivan, mantep. Wah Mas Fadli kuat. Kalau gitu, waduh, kalau Mas Fadlinya lagi nge-freeze berarti sama gua lagi ya guys ya. Nggak apa-apa kan? Ada yang ini nggak? Ada yang mau jawabin lagi nggak? Ada yang mau jawabin lagi nggak? Ada game apa lagi yang menarik yang mau kalian bikin gitu, modelnya kayak apa, 1 juta habisin beli seblak, itu namanya ini ya Farhan ya, agak-agak mau ngomong kasar saya bawaannya ya, membaca chat dari Farhan ini ya, 1 juta habisin beli seblak, kamu makan seblak senilai 1 juta rupiah, meninggal kamu habis makan, nanti repot, jangan ya, jangan bikin repot ya. Ivan main Beat Life aja. Nah Ivan coba main Beat Life Ivan, itu kamu bisa menjalani hidup orang lain di situ ya, biar kaya di situ ya. Terus kalau misalkan di fitnya bukan karena itu, nanti dibagikan ke orang bang, oh dikirain makan sendiri, mending teh poci bang, nyiksa lambung itu mah. GTA 6 iya teman-teman, siapa yang udah nonton trailernya GTA 6, semoga doa dari saya kalau kalian mau main itu sehat-sehat terus sampai tahun 2025 ya, biar bisa main. Aku bang, iya Hafiz, didoain ya sehat-sehat dan bisa bermain game itu, menumbuhkan. Ada kalau nggak duit 100.000 cukup seminggu. Aku main Assassin's Creed Syndicate, Syndicate bang. Mantap. Mainnya di PS5 apa di PC kamu? Siapa namanya nih? Ahmad Fadilah. Beresin kasur bang, contohnya.
Jadi kalau kasur belum beres di bawah 1 menit, bantal guling, spray dan lain itu ke reset posisinya terus harus ulang. Enggak, bentar gini ya. Enggak, tadi kan kalau yang dari Mas Fadli ya, konsepnya itu kan in real life ya. Kalau misalkan Rizaldi, terima kasih sih sebenarnya jawabannya. Cuman kayak kalau misalkan kita lagi ngeberesin kasur, terus tiba-tiba di real life kita melakukannya, terus tiba-tiba kasur Anda keriset lagi ke ulang, agak serem. Mungkin ada orang lain yang meriset kasur dan bantal Anda ya di kamar ya. Mungkin Anda tidak tidur sendiri di kamar, saya takutnya ya. Kalau bisa gitu ya. Mat Fadila di laptop bang, wih mantep banget laptopnya main Assassin's Creed Syndicate. Main semua Assassin's Creed. Ahmad Fadila mainin semua series Assassin's Creed. Saya juga penggemar game Assassin's Creed ya kebetulan. Penggemar Assassin's Creed banget. Guys, sorry ya, kita tadi Mas Fadli tuh ada sedikit error. Jadi tunggu dia sebentar lagi mau join lagi. Jadi mohon maaf kalau saya agak bawel ya di sini ya. Gambarannya begitu sih Bang kalau di gamenya. Ya, itu sebenarnya game yang simple ya. Siapa? Rizaldi Rafa Ahmad ya. Itu sebenarnya game yang simple. Jadi kayak apa namanya? Udah banyak setahu aku ya. Udah banyak tuh setahu gue ada yang bikin-bikin model-model game-game kayak gitu tuh yang ini yang bikin game-game simple kayak gitu. Itu kalau kamu bisa mewujudkan itu beneran mantap sih. Main cacing-cacing, cacing-cacing. Oh iya, main iya cacing-cacing. Oke, Mas Fadli sudah kembali. Halo Mas. Aman Halo, Mas? halo. Aduh, maaf Mas. Gak apa-apa Mas. Tadi saya habis membaca beberapa, semakin banyak Mas ternyata game yang aneh Mas disebutkan oleh teman-teman di sini ya, oleh adik-adik ini ya. Game apa tuh? Ada yang mau main itu Mas, ada yang mau di real life. Tadi ada yang bilang katanya gamenya ini, gamenya apa belum kasur belum beres di bawah 1 menit bantal guling spraynya ke reset lagi. Kalau misalkan beneran kejadian di hidup nyata, feeling saya ada yang ngebalikin Mas di kamar tuh Mas. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut ya teman-teman sama Mas Fadli. Oke, Silakan oke. Mas. Yup. Oke, teman-teman tadi terinterrupt sebentar. Oke, aku lanjut lagi ya. Eh, nah, tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini. Nah, tadi kita udah tahu tuh definisi apa sih itu game gitu kan? Apa sih itu permainan? Nah, gimana pula dengan video game gitu? Nah, kalau di sini kita lihat video game itu adalah suatu game yang kita mainkan di layar kaca gitu. Nah, jadi di monitor teman-teman yang kayak teman-teman udah tau lah game-game apa aja yang teman-teman mainin biasanya gitu. Nah, itu disebut dengan video game. Terus bedanya apa gitu sama yang tadi, yang di awal tadi, game. Nah, ya bedanya kalau game yang kita main di screen atau layar kaca itu sebenarnya butuh controller gitu kan, butuh gamepad. Nah, terus ada juga kalau nggak pakai gamepad ya pakai mouse, pakai keyboard gitu kan. Nah, terus yang terpentingnya lagi ya butuh screen monitor gitu buat mainin game, buat mainin video game maksudnya. Nah, terus mungkin dari teman-teman boleh sebutin gak nih eh game yang teman-teman tahu? Tadi kayaknya udah pada Banyak tuh Mas tadi Mas yang pada nyebut-nyebut tuh. nyebut ya. Yang tadi pada nyebut. Coba guys sebutin lagi guys. Video Sebutin game lagi. Skyrim. Oh, Genshin Impact, Honkai, Star Mobile Trail, Legends, Skyrim, The Mobile Sims, Legends, Skyrim, The Sims, Inside. Inside, The Redef, Paydead. Menarik banget gamenya Inside. Baru ada ini ya. eh Antar ada sih juga nih. Keren Tadi banget. ada yang bilang baru yang Syndicate dong. Ini ngomongin Assassin's Creed ya. Iya, Assassin's Syndicate. Kalau nggak salah kemarin lagi gratis tuh Assassin's Creed. Iya, Syndicate. Itu dia main Heeh. karena gratis Mas. Tadi dia bilang di atas tuh. Oh, sama-sama aku juga baru klaim itu kemarin yang gratis. Aku udah tamat Mas. Aku Terus penggemar Assassin's Creed Mas Assassin's dari Creed ya. awal. Mantap, mantap, mantap. Terus apa The Witcher kemarin juga sempat diskon tuh 72.000. Iya, Witcher juga murah banget. Iya.
Assassin's Bener-bener. Creed, Valorant, Stumble Guy, Bloodborne. Wih, mainnya Bloodborne. Berat banget kamu Rizal di game ya. Game susah itu. Ini Duolingo. Duolingo, Elden Duolingo Ring itu nih. belajar bahasa yang dijadikan kayak game ya Mas? Iya nggak sih? Iya, bisa dibilang gitu. Karena dia ada XP-nya gitu kan. Kayak apa namanya istilahnya gamification gitu. Iya, Hmm. For Honor, Ya, Elden Ring. Wih, mantep Mas. ya benar-benar benar ya, teman-teman. Jadi sini ada Limbo ya kan. Sama tuh sama yang bikin Inside tuh. Nah, ini ada Inside nih. Kebetulan tadi ada yang bilang Inside gitu kan. Terus ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Aduh, gue tahu lagi. Ya, itu Ah, ada yang mantap. Little Nightmares. Benar. Little Nightmares ada dua ya, Little Nightmares satu sama dua gitu. Terus ada lagi nih. Ini yang ku kasih ini kayaknya mirip-mirip sih semuanya platformer. Itu pasti tahu. Ya, ini gamenya Dark Queue ya. Game-game puzzle juga kurang lebih mirip. Kayak Little Nightmare, Limbo, sama Inside. Cuman kayaknya lebih puzzlean ini deh. Nah, ini yang lebih jadul dikit nih. Pasti tahu lah ya. Itu Mario gitu. the best game for all time gak sih Mas? Buat Iya, aku ya. benar. Jadi game Mario ini jadi banyak kan jadi referensi buat game designer untuk ngedesain sebuah game sih. Karena ya kayak apa ya? Banyak hal-hal yang mereka udah perhitungkan untuk bikin game ini kayak ukurannya harus berapa gitu. Itu agak teknikal sih. Nanti mungkin kalau teman-teman ikut eh belajar game development mungkin lebih em, akan dijelaskan lebih detail lah tentang masuknya tuh ke level design gitu. Game kotak-kotak. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Yang tahu game ini seangkatan Mas sama kita Mas. Iya, Harvest Moon. Betul-betul Harvest Moon. Terus mainnya pakai Game Shark. Jadinya tinggal ini ya Mas ya. Pacul semua segala macam udah infinite gitu ya. Duit enak ya. Aduh, parah-parah. Nah, kita udah masuk ke yang agak-agak sekarang nih, ini udah pada tahu lah ya. PUBG ya kan. Dan yang terakhir ada Valorant. Nah, ini game-game yang eh, udah beredar sekarang ya. Mungkin kalau misalnya mau ditarik jauh, ada yang tahu nggak nih game ini? Banyak yang bilang sih ini salah satu game pertama di dunia gitu. Ada yang tahu nggak? Pong salah satu sih. Pong itu kalau nggak salah dia di tahun 70-an atau 60-an. Zelda nggak juga sih. Teman-teman bisa cari namanya itu Tennis for Two. Itu kalau nggak salah dia dari tahun 1958. Nah, itu jadi bayangin nih teman-teman, kayak di dunia luar itu eh industri game itu udah bergerak dari sejauh itu loh. Sedangkan kita di Indonesia itu mulainya tahun sekitar 2009. Itu pas lagi agak agak naiknya. Maksudnya kalau mulainya mungkin tahun 90-an mungkin udah ada. Cuman yang agak naik-naiknya itu tahun 2009 itu udah mulai ada. Nah, itu pas zaman-zaman game Flash gitu. Game-game Flash itu cukup banyak gitu. Eh, Orang-orang Indonesia yang mulai terjun ke situ. Salah satunya mungkin ada teman-teman tahu CEO Toki Production, Ko Chris. Nah, itu dia juga mulai dari game Flash. Oke, nah sekarang kita masuk ke bisa dibilang nggak intinya juga sih, tapi ya ke pertanyaan selanjutnya gitu. Setelah kita tahu
apa itu game, lalu apa itu video game gitu. Nah, gimana sih cara untuk bikin game gitu? Apa aja sih komponen-komponen yang perlu di yang dibutuhkan untuk bikin game gitu kan? Ini dari Hafiz Zainul ngoding bang, katanya. Ngoding ya betul. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ, ada yang tahu anime ini nggak? Langsung aneh, ini kok tiba-tiba anime gitu kan? Anime. Wah, tapi pada tahu nih, Senku, Senku Dr. Stone, Brota Senku Dr. Stone. Ya, jadi benar ya. Ya, ini anime Dr. Stone. Terus hubungannya apa sih gitu sama sama game dev gitu kan? Nah, kalau teman-teman lihat kan di Dr. Stone itu mereka mereka kayak dibangkitkan lagi ya, bukan bangkit sih. Mereka udah jadi batu selama beribu-ribu tahun gitu. Terus pas udah di ya bisa dibilang bangkit sih, bangkit lagi jadi manusia, udah nggak batu lagi. Itu memulai lagi kan peradaban kehidupan manusianya itu. Nah, jadi kayak mulai dari awal, tapi karena si Senku ini jenius, terus em, dia jadi otak buat eh, buat menjalankan lagi peradaban manusia di tahun itu gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan ada teman-temannya si Senku kan. Nah, mereka kan punya role-nya masing-masing tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita analogikan ke dalam sebuah studio game gitu, mungkin kira-kira kelihatannya kayak gini nih. Nah, Senku dan Chrome ini bisa kita bilang dia itu sebagai designers nih, game designers. Dia yang merencanakan kayak punya ide lah, merencanakan untuk bikin apa gitu kan. Terus uh, intinya sebagai perencana lah, benar, sebagai perencana. Nah, jadi semua desain atau pencetusnya itu dari mereka berdua ini biasanya. Nah, lalu ada Taizu dan Kohaku ini. Ini bisa dibilang kayak programmers. Sebenarnya si Kaseki juga sih masuk ke programmers sebenarnya dia. Nah, ini yang eksekusi biasanya. Yang eksekusi yang dari hasil-hasil desainnya si Senku sama Chrome. Nah, lalu Yuzuriha sama Kaseki bisa dibilang kayak artis gitu, pengrajinnya. Nah, jadi pengrajin ini bisa dibilang kayak artis gitu kan, yang nyiapin aset gitu, yang bisa dipakai buat diimplement ke dalam gamenya gitu. Nah, ini salah satu analogi tentang roles yang ada di game development. Analogi ini aku dapatin dari salah satu mentiku juga. Nggak nyangka sih dia bisa kepikiran kayak gini. Jadi kemarin aku uh, udah bilang mau pakai idenya dia dan oke. Okay. Nah, dari ketiga roles tadi itu, si designers nih yang paling sebenarnya bukan dibilang paling penting nggak juga, tapi yang lebih apa ya, lebih krusial posisinya gitu. um, Programmer sama artis juga penting, cuman desainer itu yang jadi decision makernya. Nah tuh kata Hafiz core-nya gitu. Nah, um, apa tadi ya, oh ya, decision maker maksudnya sebenarnya di dalam industri game atau di dalam sebuah studio game itu ide bisa datang dari siapapun gitu. Mulai dari programmer, dari artis, dari orang marketing, dari orang finance. Nah, tapi yang menentukan untuk dipakai atau tidaknya itu si designers gitu. Karena bisa dibilang dia lah otaknya untuk membuat suatu game, dia lah nyawanya gitu. Nah, jadi eh kayak misal contohnya Hideo Kojima gitu. Udah langsung ulti ya, udah langsung big boss gitu. Nah, Hideo Kojima kan bisa dibilang kayak dia sih yang otaknya gitu kan dari semua-semua game yang dia punya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi game designers ini apa sih sebenarnya perannya gitu. Nah, oh ya sebelumnya aku kemarin udah janji untuk kredit. Thank you Jocelyn buat
analoginya. Terus ini ada game designer nih. Apa sih sebenarnya game designer ini kerjaannya itu ngapain sih gitu? Nah, sebenarnya game designer ini adalah yang membuat ide atau aturan tadi yang kayak teman-teman praktekin tadi tuh di awal-awal dari aktivitas biasa dijadiin game. Nah, itu udah termasuk salah satu tugasnya game designer tuh. Nah, jadi mungkin teman-teman yang udah nge-share tadi ide-idenya mungkin udah bisa menentukan apakah aku bisa jadi game designer gitu. Gitu. Nah, contohnya di Dokter Stone tadi nih. Setiap mereka mau bikin sesuatu tuh pasti si Senku nyiapin satu blueprint atau kayak eh, udah dikasih tahu lah langkahnya mau bikin apa gitu kan. Nah, contohnya nih di sini dia mau bikin cell phone gitu kan, mungkin HP. Nah, udah disiapin nih apa namanya? Kira-kira komponen apa aja sih yang diperlukan untuk bikin HP gitu. Nah, begitu juga dengan game designer. Nah, cuman game designer sebutannya itu bukan blueprint, tapi game design dokumen. Jadi kayak semua dari ide gamenya itu udah dimasukin ke situ semua. Misalnya kayak dari mekanik apa aja sih yang pengen ada di dalam gamenya gitu kan, fitur-fitur apa aja sih gitu. Nah, itu udah dicantumin ke dalam game design dokumen namanya. Nah, jadi kalau mis di Dr. Stone nih biasanya si eh, apa namanya? Kok aku jadi lupa namanya. Si Pak Tua ini kalau udah ngeliatin itu pasti langsung bersemangat kan, gitu kan, karena dia mau ngerjain gitu. Tapi beda nih kalau di dunia nyata nih. Biasanya game designer setelah mendesain suatu fitur, terus dipropose ke programmer. Nah, itu pasti kadang ada perdebatan dikit nih ya, apakah ini bisa diimplement atau tidak gitu kan. Nah, seringkali terjadi cekcok kayak gitu. Nah, jadi sebagai game designer itu kita harus memastikan kalau sumber daya atau anggota tim kita itu um, mampu untuk nge-implement ide-ide dari kita. Jadi kayak memang sih tugasnya banyak menghayalnya ya, kayak pengen bikin kayak gini, tapi tetap harus sesuaikan lagi dengan timnya gitu ya teman-teman. Oke, dari ya salah paham dengan kata banyak juga yang ngira kayak oh desainer game ya yang gambar-gambar karakter gitu ya gitu kan. Terus ya itu kan yang kerjaan artis nah bukan game designer gitu. Nah, terus ada juga yang kayak ngira kita yang ngoding, sebenarnya nggak juga gitu. Cuman sebagai game designer punya kemampuan ngoding itu jadi satu nilai plus karena apa? Karena ketika kita mendesain suatu game, terus sebelum kita propose ke programmer, alangkah lebih baiknya kita udah bikin semacam prototipe kecilnya dulu gitu kan. Nah, jadi nanti si programmer tinggal merapikan atau bikinnya lebih bagus, yang gitu. Itu jadi satu nilai plus. Nah, jadi ngedesain itu sebenarnya eh, sebuah seni untuk menciptakan pengalaman gitu. Nah, jadi pengalaman apa sih yang kita ingin eh, bagikan ke pemain gitu, misalnya kayak game horror gitu, pasti si developernya itu pengen pemainnya itu merasakan horror gitu kan. Nah, misalnya atau game perang-perangan, pasti si desainernya itu pengen playernya itu merasakan gimana sih suasana perang. Nah, itulah tugas si desainer, gimana caranya untuk memberikan pengalaman itu kepada pemain-pemainnya. Oke, nah ini agak sedikit nggak teknikal juga sih, mungkin istilah-istilahnya. Nah, jadi apa aja sih yang ada di game dev itu? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, pertama itu ada programming, itu yang tugasnya bikin, yang ngoding lah intinya kan, ngoding. Terus ada art juga, art yang bikin visual. Eh, di sini ada art director biasanya, terus ada artis 3D designer atau yang berbagai macam lah gitu. Nah, itu yang ngekonsepin juga masuknya ke art. Nah, desain. Nah, desain ini lebih ke yang seperti aku bilang tadi sebelumnya, yang bikin gameplay, yang bikin eh, experience tadi kan.
Terus di sini ada teman-teman kalau misalnya lihat ada story dialog. Nah, ini kenapa masuknya ke desain? Karena ada yang namanya naratif designer. Nah, naratif designer ini tugasnya ya bikin cerita untuk suatu game, terus gimana cerita tersebut bisa diimplement ke dalam suatu game. Beda ya sama story writer. Kalau story writer dia itu nulis aja gitu. Tapi kalau naratif designer gimana cerita tadi itu bisa diimplement ke dalam satu game. Gimana sih cara nyampaikannya ke dalam satu game? Karena beda gitu teman-teman. Kalau misalnya eh, untuk apa naratif untuk suatu game sama film itu beda gitu cara penyampaiannya. Apalagi kalau misalnya game yang kebanyakan cutscene kan ya, kalau misalnya terlalu banyak kan malah jadinya kayak film kan gitu. Terus ada audio. Nah, audio artis ini ya yang bikin musik lah. Biasanya audio ini enggak jadi tim tetap di mereka nyari outsourcing atau orang-orang freelance gitu untuk ngerjain audio. Terus ada quality assurance. Biasanya ini juga di tes kerjanya itu untuk ngetesting game ya. Biasanya juga dikerjain sama desainer untuk ngevalidasi desain yang udah dia bikin itu kira-kira eh, valid nggak gitu? Apakah seru nggak desain yang udah dia bikin itu? Nah, lalu ada production management dan marketing. Teman-teman pasti ngerti lah tugasnya. Nah, lalu untuk membuat game itu pasti kita membutuhkan suatu aplikasi atau biasa kita sebut game engine. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak nih, game engine apa aja sih yang populer di saat ini? Unreal Engine 5 dari Rizaldi. Ada lagi? Ya, kebetulan ini mousepadku Unreal Engine nih. Mas developer banget, develop game dev banget Mas. Ini dapat sih dari ada acara kemarin di Malaysia. Jadi ada orang Unreal Engine gitu giveaway bagi-bagi gitu. Ada ininya Unity juga Mas. Unity, aduh nggak ada pula. Kemarin kebetulan memang acara disponsorin sama Unreal, jadi ya. Nah, jadi yang pertama di sini ada Unity ya, terus em, ada Unreal, lalu ada Godot. Nah, Godot ini open source ya. Nah, kalau sekarang di Forest Studio sendiri kayak aku itu kami ngerjain gamenya itu pakai Unity untuk game yang sedang dikerjakan. Nah, baru di akhir-akhir ini mulai ngulik-ngulik ke Unreal nih gitu, buat masuk ke Unreal karena tertarik sama fitur blueprintnya gitu. Oke, terus ada Godot juga mulai-mulai naik kemarin itu gara-gara orang Unity blunder ya kemarin bikin aturan. Jadinya si Godot mulai naik. Nah, jadi sebenarnya mungkin masih ada lagi game-game engine yang lainnya, mungkin ada game maker dan sebagainya. Nah, cuman tiga inilah yang mulai akhir-akhir ini naik ke permukaannya. Apalagi kayak Unity sama Unreal udah teman-teman udah pasti tahu lah game-game apa aja yang dibikin sama Unreal dan Unity. Kayak Unity kayak game Among Us gitu kan pakai Unity tuh. Oh ya, mungkin berbicara sedikit tentang Among Us. Untuk bikin game itu terkadang eh yang rilis game maksudnya. Terkadang ada yang untung-untungan, ada yang memang pas momentumnya gitu. Kayak teman-teman tahu nggak Among Us itu rilisnya tahun berapa? Ada yang tahu? Udah lama. Oke, jadi Among Us itu rilisnya tahun 2018. Ya teman-teman, tahun 2018-nya ada tahun 2017 hampir kayak. Tahun 2018. Nah, jadi di tahun 2018 itu kenapa nggak langsung booming gitu? Nah, kemarin itu boomingnya itu karena apa? Karena pandemi. Jadi menarik nih. Nah, jadi pas pandemi itu kan orang rata-rata pada di rumah semua tuh. Jadi mulai cari kegiatan. Nah, jadi industri game ini mulai naik karena orang nyari
kegiatan atau hiburannya itu pada ke game semua. Nah, jadi yang daftar Steam, yang ngedownload game itu mulai naik tuh di tahun-tahun pas pandemi. Nah, jadi karena itu juga lah Among Us naik juga itu karena ada YouTubers ya kalau nggak salah yang mainin. Ada streamer kan yang mainin. Nah, dari situ lah mulai naik gitu. Oke. Mungkin pertanyaan di akhir ya tadi. Mungkin sampai situ dulu untuk yang pembuatan game. Intinya sebenarnya cara untuk bikin game itu kurang lebih seperti yang aku bilang di awal. Kayak kita punya ide, baru nanti idenya itu sebagai game designer nge-propose ke programmer. Nah, di programmer diskusi lah gitu kan, apakah ide ini bisa dikerjakan atau enggak. Kalau misalnya bisa dikerjakan, nanti dilanjut untuk pengerjaan bikin fitur-fiturnya. Baru nanti disusul dengan si artis bikin aset-asetnya gitu. Misalnya butuh karakter. Nah, nanti dibikinlah karakter oleh artisnya atau objek-objek lain untuk environment-nya. Itu kasarnya kira-kira untuk pembuatan game. Karena kalau misalnya untuk lebih detailnya, karena itu cukup teknis dan bakal lebih panjang gitu. Setidaknya teman-teman tahulah gambarannya gitu. Eh, untuk pembuatan game itu gimana. Nah, nah, terus selanjutnya nih game dev industry di Indonesia gitu. Emangnya ada gitu. Ada nggak nih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih game-game dari Indonesia nih? Ada dan ada yang main nggak? Itu sih Mm-mm. Mas. Iya betul. Dan ada yang main nggak nih? Ada yang main nggak game-game lokal? Nah, Troublemaker, oke. menarik. Satu Pilihan lagi. gamenya menarik. Itu kebetulan aku kenal juga sih sama developernya, sama apa Nanda dan Bima. Jadi Oh Bima kenal yang Mas? ya kenal. Oh Karena kenal pas eh, ikut acara-acara game dev itu kan jadi ketemu gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu. ayo apalagi? Ada yang tahu nggak game-game lokal? Ada game lokal yang masuk ke The Game Awards loh guys. Yang Mm-mm. masuk ke nominasi dunia. Ada yang tahu nggak tuh game apa? Tahu bulat masuk juga sih. Ini masuk. Oh, tuh Tiovan Delano. Ah, ada ya. A Bener tuh. Space for the Unbound. Yes. Seperti Unbound. Game wajib main guys dari gue. Benar-benar. Seriusan. Wajib main. Bagus bagus. Oke. Jadi ada ya teman-teman. Nah, eh mungkin salah satunya ini dulu nih. Mungkin teman-teman bisa tebak gambar dulu nih. Kira-kira ini game apa ini? Hmm. Out. Iya, benar teman-teman. Ini Out yang baru. Ini Out 2 sih. Out kurang duanya. Dari Digital Happiness. Dan kebetulan juga di Digital Happiness, CEO-nya Pak Imron itu mentorku atau mentor kami di Previ Studio. Jadi ya cukup banyak belajar juga sama developer Digital Happiness. Terus programmernya juga kebetulan uh, di Batam juga rumahnya gitu. Jadi kenal juga sama programmernya Digital Happiness gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, uh, game Out itu gimana sih gitu kan. Suaranya ada nggak ya? Belum selesai. Eh, suaranya kayaknya nggak masuk deh. Setahu setahu aku udah ada suaranya nih. Mas harusnya dari depan sini nih. Nah, aman Mas. Ada. Oke. Mama aku Let's get this vengeance party started!
Menarik, menarik. Oke. Emang dia keluar di PS5 ya, Mas? Ya, Mas, baru baru masuk tuh ke PS5. Jadi kemarin mereka udah rilis dulu tuh di PC. Iya. Nah, terus untuk porting ke PS5 itu kan cukup makan waktu gitu kan. Ah, ah, ah. Eh, paling cepat Oh. biasanya 3 bulan, paling lambat itu 6 bulan bahkan lebih kadang gitu, Mas. Jadi Oh. tergantung dengan game yang dibuat itu kodenya serumit apa gitu untuk di porting. Hmm. Itu trailer yang cukup menarik ya kalau kalian main atau kalian udah pernah nonton. Tadi last Hmm. bossnya ada di trailer, guys. Iya. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi kayak Indonesia udah bisa bikin game kayak gitu loh. Maksudnya kayak hal-hal yang kita kira dulu cuman bisa dilakuin sama negara-negara luar, tapi ternyata orang Indonesia sendiri udah bisa bikin game kayak gitu. Nah, sebenarnya Dreadout ini jadi salah satu motivasi kami di For Happy Studio juga untuk bikin game horror gitu ya. Nah, jadi salah satu game yang menginfluence kami gitu. Nah, selanjutnya nih. Oh ya, fun fact di Dreadout pertama em, itu eh, kata developernya kemarin itu dari penjualannya itu mereka bisa bertahan selama 2 tahun itu masuk kantor tapi nggak kerja. Jadi main game aja gitu, jadi masuk kantor main game udah itu bisa tuh untuk selama 2 tahun dari pemasukan Dreadout yang pertama tuh. Seru juga ya, Mas ya. Iya, Itu seru ya. itu fun fact sih, Mas. Bener-bener fun fact buat teman-teman yang mau jadi game dev ya. Hmm, itu. Nah, selanjutnya apa nih? Ada yang tahu? Game bagus ini, Mas. Nah, Oh, Coffee Talk, benar-benar Coffee nah, Talk. Ini game santuy ya. ya. Di desain sama almarhum Bang Fahmi gitu. Sempat sempat belajar sama beliau juga, tapi ternyata ya eh, takdir berkata lain. Nah, game ini banyak menangin award juga nih dulu ya. Eh dari story-nya biasanya. Ini game santai sih. Cuman teman-teman mungkin lihat dulu sih yang belum tahu ya. Ya Coffee Talk dari Toge Productions. Mungkin teman-teman yang mau lihat trailernya, kira-kira belum tergambar guys. Nah, itu teman-teman. Coffee Talk. Nah, sekarang juga udah ada Coffee Talk 2 ya. Nah, ini game ini tercetus dia dari game jam internal. Kalau teman-teman tahu game jam itu adalah kayak hackathon gitu. Kalau hackathon kan kita bikin program dalam jangka waktu lebih singkat gitu kan. Nah, mirip juga game jam. Nah, jadi mereka ada bikin game jam internal gitu di dalam studio mereka. Nah, salah satunya almarhum Bang Fahmi ini bikin game premisnya sebenarnya simple. Dia bilang bayangin kalau kita jadi bartender gitu, terus apa namanya?
kita dengerin curhat-curhat orang gitu dari customer kita. Nah, sebenarnya premisnya dari sesimpel itu, tapi jadi suatu game. Benar ya teman-teman? Jadi bahkan hal yang sesimpel itu bisa dibuat jadi suatu game yang eh, menarik untuk dimainkan. Dan target pasarnya juga untuk orang yang kayak santuy gitu. Kalau mau tahu ini gross revenue-nya atau pendapatan kotornya itu ketika rilis kurang dari 1 bulan itu mencapai 7,6 miliar. Jadi ya ngeri ya, teman-teman. Nah, ini tadi udah ada yang sebut nih. Kayak langsung aja lah ya, udah pada tahu. Space for the Unbound Mojiken. Nah, jadi ini game yang latarnya Indonesia, ya kan? Latarnya Indonesia dari tahun 80-an kalau nggak salah ya. Nah, ini juga teman-teman harus main gitu kan. Eh dan juga ini gamenya itu fun fact-nya dikerjain selama 8 tahun. Nah, jadi gini teman-teman, untuk bikin suatu game itu eh bukan susahnya sih, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dari Mojiken ini juga mereka ngerjainnya dari apa ya, kayak benar-benar dasar juga lah, mungkin mirip kayak kami gitu. Cuman mereka udah nyobain bikin game kecil-kecil dulu tuh, nah baru coba bikin game ini dan ternyata klop tuh sama Toge Production yang bikin Coffee Talk. Nah, dan berita terbarunya kemarin itu Mojiken udah diakuisisi nih sama Toge Production, tapi mereka masih tetap pakai nama Mojiken. Nah, menarik kan gitu. Karena udah mendarah daging mungkin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu nilai akuisisinya itu sekitar 24 miliar. Jadi gitu ya, teman. Jadi prospeknya itu sebenarnya di game industry ini apalagi di zaman-zaman sekarang ya, kayak eh lumayan gitu kalau misalnya teman-teman bisa mendesain suatu game yang memang benar-benar menarik untuk pasar gitu. Karena game itu eh ini kalau aku nggak salah kutip ya kata Mas Cipto presidennya AGI Asosiasi Game Indonesia, game itu bisa dibilang kayak media hiburan yang lebih murah gitu. Jadi kayak teman-teman bisa di rumah aja gitu terus beli game terus mainin. Salah satunya game-game Indonesia ya. Nah, itu udah bisa dapat suatu hiburan gitu. Beda ya kalau misalnya game-game triple A itu mahal sih. Pasti bang mahal. Nah, ini boleh cuma 50 detik. Game bagus. Jujur aku belum sempat mainin, nah, tapi udah mainin demonya karena lagi fokus nge-develop juga. Harus main Mas. Udah banyak yang ngerekomendasiin. Parah sih. Musiknya bikin candu, nah. Benar. Makanya mereka ada ngerilis soundtracknya juga tuh. Simpel banget. Bagus. Bagus tapi bagus banget. Nah, Space for the Unbound ini dulu sempat dihujat nih sama netizen-netizen Indonesia, katanya apa nih game burik Ya. gitu kan. Dibilangnya game burik, game pixel, game pixelated. Gitu. Tapi ternyata game yang dibilang burik ini, wah itu masuk nominasi, nominasi Game Awards. The best apa ya? Aku lupa deh Mas itu. Aku juga lupa sih. Hmm. Nominasinya the best design kalau nggak salah deh, seingat aku ya. Ya, teman-teman bisa cari lah itu Space for the Unbound Game Awards, pasti ada tuh muncul. Muncul dia. Hmm. Sayang kalian nggak bisa vote aja sih. Itu aja. Iya. Sirik itu bang.
Iya benar, mungkin ya. Ya, karena ini ya mungkin referensi gamers-gamers Indonesia mungkin kebanyakan yang dari mobile lah. Kayak mungkin udah tertutup pandangannya itu hanya sekitar kayak game-game yang mereka main gitu. Dan padahal game pixel ini juga ada pasarnya gitu kan. Iya, Ada niche-nya gitu. setuju Mas. Mungkin berkaca Hmm, mereka banyak ngelihatnya kayak game bagus itu adalah yang grafiknya bagus Mas. Tahu aku tuh banyak banget orang yang kayak iya, gitu soalnya di benar-benar. makanya kan si siapa Mojiken kan sebenarnya ngincernya pasarnya pasar luar kan karena di luar tuh laku banget Iya, game-game mm-mm, pixelated gitu-gitu gitu. betul. Betul, Mas. Apalagi di Jepang. Iya, Jepang Jepang Eh, kencang banget sih game-game pixelated gitu. mm-mm, Mereka tetap loh sampai sekarang tuh masih bikin game seperti itu loh. mm-mm. Iya. Ini kan kemarin dapat apresiasi juga tuh sama orang Sony, Pak Suhei gitu kan. Nah, itu ikut bantu di promo juga tuh sama orang Sony langsung gitu. Apa nggak keren gitu kan game Indonesia. Oke, oke, lanjut. Ini ada yang tahu nggak nih? Game endingnya sama RDR 2 ya wajar bang ya. Sebenarnya nggak sebanding sih karena targetnya juga beda gitu kan dan genre-nya juga beda. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingin. Apalagi sekarang ada GTA 6 ya dan ternyata rilisnya 2025. Ya itu Mas makanya semoga kita yang seumuran kita sehat-sehat terus ya Mas yang seumuran saya buat bisa main. Iya bener. 2025 dan itu di konsol. Di konsol only, betul. Konsol Konsol only. only. Udah keluar kemarin si Rockstar kalau nggak salah udah ngeluarin ini udah announcement deh kalau nggak salah tuh. Bener mas. Itu developer-developer yang planning rilis di tahun 2025 itu biasanya pasti nge-reschedule sih. Iya sih Karena pasti. karena kalau mereka rilis di tahun segitu juga atau mepet-mepet bakal tenggelam gitu sama hype-nya GTA 6. Betul. Hilang semua itu Mas pasti pada kalau nggak ngebut ke 2024 mereka mundur 2026 karena kayak Iya, kemungkinan besar The Game Awards yang menang dia. iya betul, betul mas. Oke, selanjutnya nih, ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, aku wajar sih, karena eh ini sebenarnya gameku sendiri. Jadi judulnya Let Me Out ya guys. Jadi dari Parabi Studio. Nah ini game yang sedang aku sama tim kembangin. Yang dari zaman kuliah dulu dan baru mulai ke polis dari sekarang. Karena pas zaman kuliah dulu kerjanya ya kerja bikin-bikin aja gitu. Sambil ngeriset kan. Dan karena sambil kuliah juga nggak benar-benar fokus ngerjain gamenya gitu. Jadi ya sedikit promo jadinya. Kalau boleh tahu kapan rilis Mas? Targetinnya sih sebenarnya tahun depan. Ini kok ada yang coret-coret ya? Iya ini kayaknya ada yang keklik nih. Ada yang keklik nyoret. Ya, targetnya sebenarnya tahun depan gitu. Dan lagi proses di tahap akhir sih. Mungkin teman-teman mau lihat trailernya dulu. Pencet. Sorry. Menarik Mas. Ya, jadi itu teman-teman game yang lagi kami kembangin gitu kan. eh jadi itu premisnya eh
genrenya itu puzzle horror gitu kan, dan berfokus ke puzzle-nya. Ada naratifnya tapi nggak terlalu berfokus ke naratif. Intinya eh, ibunya hilang terus harus nyari, itulah ceritanya gitu. Dan ternyata ada hal-hal lain gitu. Pindah dimensi kah itu barangnya? Nah, itu kalau penasaran teman-teman boleh wishlist, itu gamenya udah Udah ada Mas? di list di Steam. Oke. Nih Mas ya. Langsung aku wishlist sekarang. Wih, makasih Mas Randy. Ya, ini game yang kurang lebih hampir 5 tahun, 4 tahun kami kerjain yang sambil kuliah itu, dan sampai alhamdulillah nge-pitching ke publisher, dan alhamdulillah dapat publisher dari Prancis, yaitu Plugin Wih, Digital. mantap banget Mas. Ya, Ya Mas. Udah Mas. Udah aku wishlist Mas. Aku wih. aku mungkin bukan penggemar game horror Mas, tapi ada beberapa game horror lokal aku support banget sih soalnya. Aku ini banget sih Oke, dengan dev game dev lokal tuh aku ini banget sip sip. banget lah. Makasih Mas. Nanti Makasih. nanti ini deh apa teman-teman nanti aku itu deh nanti gua live streaming di YouTube gua deh main gamenya Mas Fadli. Boleh, Lah, boleh. promo juga. Oke, sip sip. Tunggu Mas. Nah, teman-teman mungkin yang mau wishes boleh juga tuh. Ini ambil inspirasi dari teks tuh kah? Enggak juga sih. Ketik satu yang setuju game yang gratis. Aduh, jangan dong. Ini yang Mungkin gini-gini tuh, yang pas gitu-gitu tuh Mas tuh. baru-baru, eh, mungkin pas baru-baru rilis, mungkin ada lah. Biasanya ada isi event-event yang nanti ada ngasih-ngasih Steam key gratis gitu. Mungkin ya teman-teman tungguin. Nah, gitu. Ya, dan banyak lagi game-game lainnya. Itu kayak My Lovely Wife, ini developernya juga mentor kami, Hello Good Boy, ada Bubrayam Express, Project Ansik, juga ini aku kenal sama developernya Mas Adam, ini Very Afterlight juga kenal, dan Coral Island yang dapat, ini aku lupa sih dapat berapa dari pendanaan Kickstarter gitu. Terus dari revenue-nya yang kemarin ada yang eh, apa ya? Jadi di Steam itu bisa ngelihat itu sih, ada namanya Steam Spy. Nah, kayak rata-rata pendapatannya itu sekitar 100 M lebih. Terus ada Rendezvous yang kemarin udah rilis, Troublemaker juga, dan Tahu Bulat nih kalau teman-teman tahu nih. Gitu. Ya, itu saja teman-teman sharing-sharing kita di malam ini. Terima kasih. Mantap. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya. Iya, boleh. Kita Q&A Bebam sampai mungkin sampai jam 9 kurang 15 kali Mas ya. Iya, Ya. udah cukup malam nih. Eh, Asik Bang, asik Bang. Ya guys, jadi tadi sharing dari Mas Fadli, intinya dunia game dev tuh di Indonesia lagi kenceng banget sebenarnya. Mm-mm. Kebetulan aku juga mengikuti banget dunia game dev. Jadi buat kalian yang ingin masuk ke dunia game dev, it's your time sih, serius. Karena gue yakin banget ke depannya bakal lebih gede lagi sih. Dan makin banyak studio-studio game di Indonesia yang bisa mengakomodir karir kalian kalau kalian mau masuk. Aku yakin banget sih kalau itu sih. Kalau kalian di Jakarta, Iya, kalau benar. nggak percaya, ya kalau kalian di Jakarta, kalau kalian nggak percaya tuh si The Lazy Monday kan weekend ini bikin acara G2G tuh, Gamers to Gamers. Itu dia ngundang banyak banget game dev lokal. Kalau kalian di Jakarta, kalian datang tuh kalian akan lihat berapa banyak, dan aku yakin banget tahun depan akan lebih banyak lagi sih. Dan kalian bisa ketemu aku juga guys. Kalau ke situ guys, panggil aja kalau ngeliat gue jadi tamu doang di situ. Nah nih, mantep nih Mas Ya Fadli. benar. Ada 2 pertanyaan pertama. Oh, udah yakin banget gue si Hafiz nih Wih. pasti nanya nih. Kalau nggak nanya gue ngomel loh. Saya kan ambil mata kuliah arsitektur games komputer, ada hubungan dengan game dan prosesor. Mau tanya, game developer itu mikirin hemat daya atau efisiensi daya device nggak Kak? Atau itu tergantung pengguna aja? Oke, boleh tuh Mas, satu-satu kita jawab deh Mas. Silakan Mas Oke, Fadli.
Ya, mikirin hemat daya atau enggak ya. Ya, itu pasti. Jadi saat bikin game itu pas awal-awal kan ya rata-rata memang udah bikin-bikin aja. Nah, pas sudah agak-agak pertengahan atau udah mau akhir nih, itu masuklah ke tahap yang namanya tuh optimalisasi ya optimization. Nah, jadi kayak misalnya objek-objek ini contohnya dari game 3D ya, misalnya objek-objek 3D itu ada yang namanya level of detail. Nah, jadi apa itu level of detail? Level of detail itu misal suatu objek nih, ketika di kamera dilihat dari dekat, dia itu detail gitu grafisnya. Tapi kalau misalnya udah agak jauh, nah itu mulai berubah tuh bentuknya. Itu teman-teman bisa lihat implementasinya itu di game PUBG. Kayak pas teman-teman main game PUBG tuh, kalau teman-teman setting di grafik medium atau low, nah itu kayak rumah-rumah itu dari jauh kelihatannya itu kayak kotak-kotak gitu. Tapi kalau pas makin dekat, nah itu mulai detail tuh. Sama juga tuh kayak pohon-pohon, nah gitu tuh. Pas pohon-pohon dari jauh itu dia biasanya jadi gepeng biasanya dia. Nah, itu namanya level detail. Nah, itu fungsinya ya tadi karena mereka memperhatikan hemat daya atau efisiensi dari device-nya gitu. Jadi jangan sampai gamenya itu ngebikin device-nya overheat karena terlalu banyak makan prosesor atau RAM itu teman-teman. Itu pastinya eh, memang bakal dipikirin. Oh, itu tuh Jadi, gunanya itu ya, Mas. mm-mm. Grafik yang diturunin di sana yang apa kayak ini. Oh, pantesan. Aku main Cyberpunk kalau lagi kan pernah sempat iseng nyoba rata kanan ya Ya, sama oh itu yang bikin pengaruh naik turunnya FPS ya. iya Itu kan betul ngaruh ke mas. daya ya. Iya mas, betul. Oh, itu alasannya tuh itu makanya Hmm, field apa sih ngomongnya field of ini view of kan. view. Iya Nah, iya iya iya. Oh, itu tuh untuk itu sebenarnya salah satu alas ininya ya, base-nya ya. betul mas. Oh, oke oke oke. Hmm. Nah, Kejawab apalagi ya? kayak, apalagi untuk game-game PC kan dengan device yang berbagai macam. Nah, bedanya kalau misalnya game-game yang untuk konsol udah fix gitu kan, konsol Iya. spesifikasinya sekian, udah gitu, udah nggak perlu mereka terlalu pikirin kali lah. Walaupun ada untuk optimasinya, tapi tidak seribet mereka untuk mengoptimas untuk game PC atau HP gitu. Oh, I see. Iya iya Mas. Oh, kalau yang konsol udah ketahuan juga sih ya, maksudnya daya mereka tuh udah pasti segitu gitu. Jadi Mm-mm. tidak ada penyesuaian hardware lagi ya. Jadi bikin Benar ininya mas. udah langsung tek gitu udah ya. Iya. Oke oke oke. Tuh Bang, ada yang nanya tuh, Mas Soli, kalau mau jadi game designer gitu, langkah-langkah awalnya gimana? Langkah awal untuk menjadi game designer itu adalah banyak-banyak main game guys. Karena biasanya game designer itu dapat idenya dari game-game lain juga gitu kan. Kayak, ah, aku pernah nih main game ini nih, mekaniknya menarik. Nah, coba kita adaptasi deh gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya mungkin berbeda dari teman-teman yang mungkin sedikit lebih beruntung kayak aku dulu eh nggak pernah sih, bukan nggak pernah pernah, cuman aku nggak dapat kesempatan untuk memiliki sebuah konsol dulu pas masih kecil. Nah, jadi biasanya numpang main gitu ke tempat saudara atau tempat teman gitu. Atau teman biasanya dulu punya PSP ya gitu, dulu main game Power Rangers gitu. Nah, biasa kadang aku pinjem gitu main. Nah, kebanyakan rata-rata dari game-game dev atau game designer yang aku temuin itu mereka itu udah pernah mainin game berbagai macam game dari saat mereka masih kecil gitu. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu modal untuk uh, jadi seorang game designer. Nah, kalau misalnya udah dari situ uh, udah mainin banyak game nih. Nah, ada istilah namanya deconstruct. Nah, di game designer itu ada namanya istilah deconstruct game. Apa itu deconstruct game? Deconstruct game itu adalah kita membedah suatu game itu. Itu kita bedah tuh. Misalnya game ini um, apa namanya? Mekaniknya ada apa aja sih gitu kan? Fiturnya ada apa aja sih gitu kan? Nah, karakternya itu gerakannya gimana aja sih gitu. Nah, objektifnya apa aja sih? Nah, jadi gitu teman-teman.
Tadi siapa yang nanya tuh? Oh, itu yang namanya si Hafiz ya, Mas. Hafiz ya, Hafiz. Ya, Hafiz. Itu Jadi Fis. kita bisa. Oh, nih Hafiz nih. Ini ada dua nih Mas yang nanya soal ngoding nih. Ahmad Hilmi. Halo Ahmad Hilmi. Dia Hei, seru banget loh dari tadi nyalain kamera. mantap. Dari Ahmad Hilmi sama Hafiz pertanyaannya mirip nih Mas sebenarnya ya. Apakah semuanya ngoding sama harus jago ngoding nggak kalau misalkan menjadi game dev? Hmm. Ya, mungkin balik lagi ke analogi Dr. Stone tadi ya, kan tadi ada Senku dan teman-temannya. Nah, jadi nggak semuanya itu harus ngoding ya teman-teman, tapi setidaknya game designer itu ngerti logic gitu. Nah, kenapa harus ngerti logic? Karena yang yang ada di bayangan seorang game designer itu gimana caranya gameplay itu bisa diimplement gitu. Nah, otomatis harus tahu cara pikirnya programmer gitu kan. Nah, jadi secara nggak langsung kalau dibilang bisa ngoding nggak juga, tapi harus ngerti aja gitu. Setidaknya paham lah dari logic-logic untuk ngodingnya gitu. Kalau bisa ngoding itu jadi nilai plus karena yang seperti aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman bisa ngoding sebagai seorang game designer, bisa bikin dulu nih prototipe eh, dari idenya gitu kan, baru dipropose ke programmer gitu. Atau kalau misalnya teman-teman menghindari ngoding ya boleh ambil artis gitu. Jadi misalnya teman-teman jago artis nggak harus jago gambar juga sih. Misal kayak 3D artis itu kan nggak gambar, cuman fundamental gambarnya itu kepake untuk ke modeling gitu. Tetap Jadi udah kepake ya kebayang lah. Mas? Skill Mm. artnya itu tetap kepake ya Mas? Kalau di Iya. begini ya? Oh, Jadi kayak sense of art itu memang harus ada sih kayak eh walaupun apa ya gambar 2D tapi kalau saat kita bikin 3D kan harus sudah bisa ngebayangin dulu nih volumenya gimana hmm, gitu kan, gimana sih bayang. bentuknya. Heeh. Jadi gitu guys. Jadi nggak harus bisa ngoding tapi atau kayak gue aja guys. Gue juga pengen gitu. Cuman gue bisanya nulis. Gue maunya Nah, jadi naratif naratif bisa tuh. atau story creatornya gitu kan. Itu kan juga Hmm. bisa. Apalagi kalau kalian udah main kayak yang model-model game-gamenya siapa? Rockstar, Ubisoft gitu-gitu kan. Kalian bisa Bener. ngayal harusnya ya. Itu kan Bikin story cerita. semua tuh. Mm-mm. Bang mau tanya selain grafik apalagi yang buat game menjadi berat? PC kentang, Khairil Rahman. Nggak bercanda ya, bercanda. Dari segi teknikal ya gimana Mas? Selain grafik apalagi yang buat gamenya menjadi berat, dari codingnya bisa juga. Jadi makanya ada namanya istilah refactor code. Jadi kayak kodenya itu di coding ulang, kayak di lebih apa istilahnya, dirapikan lah gitu. Jadi kadang coding yang nggak bagus juga malah bikin gamenya jadi berat gitu karena terlalu banyak fungsi-fungsi yang dipanggil secara bersamaan gitu. Oh gitu ya Mas? Iya, jadi dari segi Oh. codingnya juga bisa mempengaruhi dari berat atau tidaknya game selain dari grafik. Makanya testing tuh panjang ya Mas ya? Mm-mm. I Testing see, I itu see. banyak yang perlu kayak ada testing dari sisi kodenya, ada testing dari sisi gameplaynya gitu. Itu beda tim lagi Mas, testing. Testing kalau dari studio-studio besar sih beda misalnya. Tapi kalau misalnya Oh, kayak studio-studio indie ya biasanya game designernya sendiri sih yang iya iya ngetesting iya atau iya iya teman-teman iya. satu studionya lah gitu. Iya iya, Atau tapi biasanya bukannya jadi nyari subjektif outsourcing. ya Mas? Hmm? Kalau misalkan yang jadi nggak ini asumsi aku doang Ah, ya. ya. Bukannya jadi subjektif ya kalau misalkan yang bang testing adalah orang yang membuatnya gitu. Iya nggak sih? Ya benar. Makanya kalau QA itu kan ada yang alpha test, ada beta test. Nah, alpha Mm, kan biasanya orang-orang internal dulu tuh. Terus mm. kayak itu buat ngeverifikasi kayak desain yang kita buat ini udah sesuai belum dengan yang diimplement gitu. Nah, jadi cuman ngecek itunya dulu gitu kan. Eh, Terus setidaknya udah minim bug lah gitu kan. Kayak jangan kayak si desainernya bikin si karakternya itu larinya kecepatan sekian tapi si programmernya ternyata implementnya beda gitu kan. Nah, jadi yang dites itu dulu, apakah sudah sesuai dengan desain atau belum. Nah, jika misalnya udah oke nih, barulah di testing ke publik gitu. Makanya ada closed beta, ada open beta, nah itulah fungsinya. Oh, makanya sekarang banyak game juga yang keluar early access ya Mas ya. Iya betul, early access, demo lah gitu kan. Iya iya iya.
Aku banyak Mas beli game early access di Steam Mas, soalnya murah-murah. Pas rilis harganya mahal bener. Iya betul 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 karena ya itu tadi mereka masih ngevalidasiin ide mereka itu cocok nggak sih di market gitu kan. Kayaknya itu lebih enak juga ya Mas ya kalau misalnya Mm, menyesuaikan dengan ininya di market. Oh betul gitu. Oh tujuannya itu begitu ya. Tapi terima kasih betul. untuk para game developer yang memberikan early access ya. Saya bisa membeli game kalian dengan murah sekali loh. Bisa 20.000, 30.000. Guys itu clue buat kalian ya. Kalian beli game early access deh, seriusan deh. Murah banget, bener. Oke, gimana Mantap Khairi ya. Rahman? Terjawab nggak? Harusnya sih kejawab sih. Ya pokoknya kalau itu semua tersolve udah bener, ya udah yang tadi gue bilang pertama lah PC kentang udah itu aja, atau PC kentang atau HP kentang Iya udah nggak yang bikin berat nggak udah. dapat tuh nggak dapat minimum requirement ya berarti. Iya udah nggak dapat minimum requirement-nya atau minimum requirement-nya PC PC lo mungkin minimum requirement-nya bener-bener yang minimum banget buat jalan itu juga berat bro, beneran deh. Betul betul betul. Game developing itu possible nggak bang dari satu device mungkin maksudnya satu PC atau satu gitu kali maksudnya ya Rizaldi ya apa gimana iya mungkin kayaknya gitu deh mas maksudnya ya satu device mungkin dari satu PC aja kali satu PC satu orang mungkin Ya kalau gitu ya memang ya possible sih karena ya siapa siapa juga yang ngerjain pakai 2 PC gitu kan. iya iya benar mari kita berbicara secara logis ya Rizaldi ya Bener. Mungkin ya kalaupun 2 PC maksudnya gini biasanya. Em, Mungkin dari seorang developer ngerjain di satu PC-nya nih untuk ngerjain codingnya atau apa gitu. Nah, saat untuk nge-build gamenya atau nge-render gamenya mungkin ya pakai PC yang lebih bagus mungkin ada gitu. Itu. Tapi kalau misalnya PC-nya udah bisa mencakup ke semua itu ya dia pakai satu device aja sih. Saya udah Mana pakai jadi PC high end gitu hmm. kan. VGA-nya udah paling bagus terus ya prosesornya juga ada paling bagus, RAM-nya juga paling tinggi gitu kan. Nah, ya udah gitu dia pakai satu device itu aja. Possible sih mas ya sebenarnya ya Betul. so, apa aku mau nambahin satu cerita dikit aja gitu ya di Apa? tempatku di Celebrate ada satu temen yang ya dia memang programmer sih ya cuman dia hobi game juga gitu dia seingat aku tuh dia pernah iseng-iseng gitu sih bikin satu ya cuman game kecil doang gitu sih kayak ini Hmm. doang gitu iseng-iseng doang gitu itu dia ngerjain sendiri Hmm. dia bikin sendiri di laptopnya dia iniin sendiri semuanya and as simple as that jadi itu hal yang possible sih Rizaldi as long as kamu bisa paham dari end to end-nya gitu ya. Iya, Ambil end to end-nya paham, game desainnya paham, itu paham semua bisa aja sebenarnya possible. benar. Banyak kok Cobain aja. Mm-mm. solo developer itu bukan bukan developer dari Solo ya. Iya. Aduh, gue saya udah kebayang ke situ juga lagi mas tadi bercandanya sama lagi. Ya game-game dev sendiri maksudnya kan yang Mm-mm. nge-develop gamenya sendiri itu salah satunya yang bikin Stardew Valley itu sendiri gitu kan Gitu. Minecraft itu juga kalau nggak salah ya sendiri atau berdua gitu itu ya possible possible aja sih dengan pakai satu device dan fun fact-nya juga for Happy juga awalnya nggak langsung pakai device yang high end juga jadi dari PC-PC kentang juga dari laptop kentang malah gitu kan jadi kami dulu tuh lebih ke nggak tahu diri sih kayak isi ya bikin game dengan grafik kayak gitu tapi pakai laptop kentang gitu tapi ya karena konsisten ya alhamdulillah dapat dana terus beli PC ya sampailah sekarang gitu kan itu teman-teman. Itu Rizaldi. Jadi possible ya kalau misalnya kamu mau coba cobain aja kalau memang possible kamu pelajarin bisa sih harus bisa lah mas itu dipelajarin juga ya mas ya. Iya betul semua hal itu Mm-mm. bisa dipelajarin tinggal Betul. niat kita aja. Pengen game yang bisa ngalahin Genshin. Iya Hafiz. Gue doain bisa Iya, ya. amin. Amin. Kalau perlu lu join ke itu aja MiHoYo. Belajar, Ntar. join MiHoYo. Nah, langsung di situ gas gitu kan udah ada studionya enak. Kalau untuk bermain game Arya Bima.
Untuk game yang bermain online itu bagaimana cara game dev bisa nyambungin player satu ke player lain? Apakah ada host atau tempat? Oh, menarik nih. Tempat untuk menampung tempat online tersebut atau ada mekanisme lain? Oh, menarik pertanyaannya. Arya Bima, thank you ya. Menarik pertanyaannya. Bagus ya. Menarik pertanyaan, betul. Jadi kalau game online itu pastinya ada server. Nah, ada server. Terus nanti adalah teknologinya di situ yang dipakai untuk menampung player-player dari berbagai macam tempat gitu. Nah, biasanya itu servernya itu nggak cuma satu. Kayak teman-teman main Valorant pasti bisa milih tuh. Mau server Singapura, mau server mana itu kan bisa dipilih. Nah, itulah fungsinya biar teman-teman kayak misalnya yang dari Indonesia kan server yang terdekatnya di mana sih di Singapura. Nah, itu connect langsung ke situ. Jadi dia nggak pengalaman bermainnya itu nggak terganggu dengan jaringan lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang apakah ada host atau tempat yang menampung tempat online tersebut, ya ada gitu. Jadi ya server tadi. Gitu teman. Jadi emang pasti ada hostingnya biasanya. Siapa? Arya Bima. Tapi benar-benar pertanyaannya itu menarik. Itu soalnya jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Soalnya ya cuman yang nyambunginnya pasti ada hostingnya sih. Bima pasti harus ada hostingnya sih. Kalau enggak ngelek-ngelek nanti lumayannya gimana caranya buat ngegabungin Iya. di satu server satu place gitu. Gitu Mm, Arya Bima terjawab kan? mm. Nih Walaupun Mas ya, Mas Fadli si Hafiz sedikit ini tambahan nih bawel Mas. sekali. Iya. Mungkin sedikit tambahan nih Mas yang terkait server tadi. Mm-mm. Mungkin ada game yang kayak servernya peer to peer gitu. Jadi misalnya peer to peer itu eh, teman-teman pernah lihat nggak kayak satu game dia bikin room kita jadi hostnya gitu. Nah itu kan berarti yang kayak orang-orang yang masuk ke room itu connect-nya ke kita. Jadi secara nggak langsung kita servernya. Nah itu ada juga yang tipe game yang kayak gitu tuh. Kayak Counter Strike dulu ya kayak gitu ya. Iya Mas CS kayak gitu dulu Mas Kita bener. bikin Ada CS, hostingnya, ada hostnya tuh dari orang satu orang gitu dia yang buka yang bikin roomnya gitu kan. kita bikin Mas room. kalau kayak gitu berarti internet berarti inian di dalam roomnya itu tergantung dari si hostnya ya Mas berarti ya? Ya benar, benar Mas. Oh oke. Makanya kayak ada istilah RM-nya nge-lag nih, gitu Mm-mm. kan. Oh iya Pemasaran gimana? benar. Itu berarti emang dari room masternya gitu yang ngaruh ya? Ya, Oh, oke 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 oke. gitu. Makasih Bang, jadi semangat jadi game dev. Berarti Genshin Genshin jelek codingannya apa laptop saya aja yang kentang. Tolong Hafiz, tolong. Tolong ya, coba kamu komplain ke MiHoYo. Kenapa kentang nih ini saya coba ditanya gitu. Kenapa nge-lag gitu ya. Coba. Hafiz ini bener-bener ya. Tool yang digunakan apa saja Bang per definisinya. Ayo Per Mas. Per divisinya dev. kali ya. Maksudnya Omega Rhinos maksudnya gimana? Maksudnya tools yang dipakai apa aja sama ini kali ya, fungsi toolsnya apa gitu maksudnya. Mungkin maksudnya itu kali ya. Mungkin ya, Ini mungkin per divisinya. habis ini satu pertanyaan lagi kali Mas ya. Habis itu kita ini. Iya, boleh Mas. Mm-mm. Oke, aku jawab dulu ya dari Omega. Omega, kenapa namanya? Namanya Omega Mas. Saya Alpha. Saya Delta. Oke. Paket eh ya. Tools yang digunakan apa saja? Oke. Kalau dibilangnya per divisi, misalnya kalau dari divisi game designer nih, biasanya paling banyak itu kan dia ngurusin dokumen-dokumen, ngetik-ngetik. Nah itu semua tools yang berhubungan dengan text processing kayak ya Microsoft Word, Google Sheet, Google Docs, dan sebagainya itu terpakai gitu. Nah itu dari sisi desainer ya, karena lebih banyak ketik-ketiknya tuh ngenuangin idenya. Atau kalau misalnya untuk ada grafik atau gambar-gambarnya, biasanya kalau kami itu pakainya Excalidraw. Excalidraw, ntar aku ketikin ya. Excalidraw. Nah, atau Miro, boleh juga tuh. Nah, kalau untuk divisi programmer atau teknikalnya nih, ya biasanya langsung pakai engine-nya gitu. Kalau misalnya pakai Unity, ya berarti si programmernya pakai engine Unity. Dan untuk ngodingnya, Unity itu dia pakai bahasa C Sharp. Gitu ya teman, pakai C Sharp. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang basicnya programming nih, ngoding, harusnya tahu nih C Sharp. Nah, kalau di Unreal itu pakainya C++. Nah, kalau Godot aku belum pernah nyari tahu.
mungkin teman-teman bisa cek. Nah, kalau artis, nah bebas tuh senyamannya artisnya mau pakai tools apa. Biasanya kalau misalnya dia tuh di artis, dia nyamannya biasanya gambarnya pakai apa sih gitu kan. Mau pakai Microsoft Paint pun kalau dia jago nggak masalah gitu kan. Nggak masalah sih Mas. Yang Hmm, penting bisa gambar. betul. Yang penting asetnya jadi gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah itu jadinya Omega, iya Mas Omega Renov di bawah. Ya benar-benar paham maksud pertanyaannya kok. Renov, maaf, saya tadi agak ngelek ya kepalanya ya, udah jam segini ya. Coba deh kalau lebih itu jadi ya masing-masing ada toolsnya dan itu yang aku tahu sih juga paling dari sisi programmer memang langsung ke itu sih Mas ya, langsung ke engine yang dipakai sih ya. Tetap Hmm, basicnya tetap pakai C ya Mas ya, C# sama C++ ya ininya ya. iya benar. Mas. Oke. Nih ada developer Roller Coaster Tycoon juga solo dev. Oh iya bener, Roller Coaster Tycoon yang lama ya, Rizaldi ya. Iya bener-bener itu solo dev, bener-bener. Ya udahlah, waktunya lah Rizaldi, gas. Kenapa enggak kan? Tuh Betul. kan. Nah nih Mas, satu pertanyaan lagi terakhir Mas. Aku mau nanya Oke. bagaimana dengan kartu grafis kayak GeForce RTX diedit ya Gilbert, tadi bukan RTX nih ngetiknya, salah. Kayak GeForce Hmm, RTX atau AMD Radeon. Apakah kartu grafis ngaruh ke visual gamenya? Oke. Kalau kasusnya kayak RTX ya, RTX kan ray tracing. Ada game yang nggak super ray tracing gitu ya. Ada, iya Jadi benar ada Mas. teknologi ray tracing. Jadi ya balik lagi tergantung si developernya juga sih pengen gimana gitu. Kalau misalnya nggak ada ray tracingnya pakai RTX ya, kalau developernya udah setting grafiknya mentok segitu ya sudah memang mentoknya segitu Mm-mm, gitu. Jadi nggak bakalan bikin game jadi lebih bagus juga kalau misalnya pakai betul. VGA yang lebih bagus gitu. Mm. Sesimpel Gitu. itu sih Gilbert. Dan kalau mau nambahin kan sekarang sebenarnya banyak banget game yang beratnya nggak cuman ke kartu grafis kamu juga gitu. Ada game yang Hmm, lebih beratnya main ke prosesor kan ya, Mas Fadli ya, lebih bebannya hmm, gitu. benar. Oh, Ya, ya, ya AMD. Nah, mm-mm. mungkin gini ya, apa? Temen-temen tahu game GTA San Andreas kan? Ya, Nah, coba deh mainin di RTX, apakah bakal lebih bagus grafiknya? Kan nggak juga gitu kan? Karena iya, ya memang sudah dibikinnya terbatas segitu mm, gitu. Kecuali yang betul. San Andreas yang baru itu ya, yang udah di remake lagi. Mm-mm. Gitu. Nah Setuju. makanya ada istilah remaster gitu kan? Gamenya udah jadi terus di remaster lagi, dimainin lagi grafiknya ya. Gitu. Jadi semuanya tergantung developernya. Gitu jadinya Rivaldi siapa tadi? Gilbert dan kalau misalkan dicoba Gilbert main ini, kalau misalkan bisa main Cyberpunk ya, Cyberpunk itu support ray tracing banget gamenya. Itu baru berasa bedanya kalau misalkan kita ngomong kartu grafis karena PC PC gue di rumah tuh gue pakainya AMD dan nggak bisa ray tracing gitu ya dan pernah coba main di rumah temen yang pakai yang sama top ya 40 tuh aduh sorry 3080 kalau nggak salah deh. Itu Hmm. ray tracing on sama ray tracing off itu berasa banget beda kalau kita ngomongin visual gamenya. Kalau bisa ini ya game yang support ray tracing kayak kata Mas Fadli tadi ya, itu Iya, berasa banget serius kalau kita ngomongin soal ininya. Dan itu tadi ada game-game sekarang yang beratnya ke mainnya ke prosesor juga gitu. Kadang kartu grafis kamu juga nggak akan ngaruh-ngaruh banget. Coba kalau main coba install MSI Afterburner ya kalau nggak benar. salah. Ya bukan sih Mas, yang Iya bisa benar. ngasih lihat itu kita makainya prosesor apa Ya, ini FPS gitu-gitu itu bisa ngelihat tuh berapa persen kerjanya prosesor, berapa persen kerjanya ini tuh cobain deh. benar. Itu itu sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan kalian. Benar, Mas. Makasih. Oke, makasih banyak ya Mas sudah menjawab pertanyaan saya. Sebelum ditutup saya mau berterima kasih udah mau jawab pertanyaan saya di luar Nurul. Nggak apa-apa. Paling prosesnya aja Bang lebih cepat. Nah, oke deh kalau gitu. Guys, BTW sebelum saya mau tutup acaranya ke ya Mas ya, bentar ya tutup aja Mas ya. Udah malam banget. Ya, benar. Ternyata memang rame ya. Kayaknya Nggak antusias nggak sekali ini expect. ya. Iya, Antusias Rivaldi. untuk game-game Oh, ini. Rizaldi Rafa tuh dari tadi juga nyalain kamera ya. Halo, Rizaldi. Mantap, mantap, mantap. Thank you ya. Halo. Thank you banget, thank you banget. Semoga bisa jadi game dev nantinya.
Amin. Sama kalau gitu sebelum closingan aku mau ini dikit ya, info dikit teman-teman di kolom chat admin saya ngirimin link absen. Boleh tolong diisi ya. Isi aja. Nanti nggak ada hadiahnya sih. Gua nggak bisa janji masa ngisi absen doang dapat hadiah, enggak lah. Hadiahnya gamenya Mas Fadli gratis nanti pas rilis. Boleh dipantau, di wishlist dulu, di wishlist dulu. Rilis aja dulu. Sama apa namanya, kalau misalnya teman-teman masih kuliah, mau info aja juga, Celeres kan juga ada di Kampus Merdeka batch 6 dan ada kelas game developer. Mas Fadli salah satu mentornya juga gitu kan. Nah, kali aja ketemu kan sama Mas Fadli, temenin tuh, ditarik ke itu loh, ntar ke apa Mas tadi nama studionya Mas, For Happy apa Mas? For Happy Studio. Nah, For Happy Studio kali aja kalau oke kan bisa ditarik sama Mas Fadli nanti jadi developer di situ kan. Betul. Jadi nanti nih admin saya mana nih admin? Min, link MSIB-nya mana Min? Aduh si admin nih. Atau teman-teman bisa join ke apa namanya Accelerate Community. Itu nanti juga kita mau banyak sharing-sharing di situ menuju ke Kampus Merdeka sama ada guys aku dikasih sama admin linknya, saya yang disuruh nge-share, parah banget nih Mimin nih. Buset dah. Miminnya parah banget bener deh. Sama join ke Accelerate Community-nya. Itu nanti juga ada di situ informasi-informasi lebih lanjut terkait Kampus Merdeka segala macam dan kelas-kelasnya juga. Ya sebenarnya ini promosi dikit sih ya, memang rencananya webinarnya memang OTW ke situ, cuman jadi seru aja nih malam ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang bisa nih, bisa apa? Bisa ikut Kampus Merdeka, itu kalian banyak kan Mas ya nanti yang di kelas game dev ya Mas ya, dari end to end kan ya kalau nggak salah ya. Iya, Setahu itu aku ya, bakal dibimbing sampai jadi game gitu. sampai jadi bikin game kan ya. Iya, bener. Bukan guys. Kalau misalnya umur semester kalian mencukupi, kampus kalian bisa, gas sih, seriusan deh. Naikin gaji admin, nggak ada. Harusnya gua yang dinaikin. Itu gua yang nge-share. Justice for admin, nggak ada nih adminnya. Admin ini menggunakan akun yang sama dengan saya guys, tapi dia lebih menyebalkan intinya ya gitu aja. Besok ini sampai ketemu di kantor, awas aja sih. So kalau gitu jangan lupa klik-klik aja linknya. Nanti teman-teman bakal di-share lagi juga sama admin Accelerate kalau ada yang mau ditanyain segala macam yang berhubungan dengan Kampus Merdeka, kami open untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau mau join community juga silahkan, itu banyak info baru segala macam, kenalan sama teman-teman dari seluruh Indonesia, kita ngobrol-ngobrol dan pastinya sih makasih banyak Mas Fadli sih Mas. Yuk, makasih juga Mas. Seru banget sih asli dah. Nggak Iya. soalnya saya interest banget sama topiknya Mas, lebih ke itu sih sebenarnya sih ya. Saya suka banget sama dunia ini dan mungkin kalian nanti akan mengalami fase seperti saya ya, ingin mengulik lebih dalam di balik apa yang kalian mainkan semua game-game itu. Dan mumpung ada kesempatannya, promosi lagi, mumpung ada kesempatannya join aja guys, masih ada slotnya. Oke deh kalau gitu apa ya, makasih Mas Ryan. Ya siap Hafiz, kamu mau ngechat apa lagi Hafiz yang banyak? Penuhin itu kolom chat dengan namamu ya. Oke deh MVP ya kalau malam gitu ini. kita tutup kali Mas Fadli ya. Aku tutup Ya, acaranya kalau malam Mas Rudi. ini. Mas Fadli, makasih banyak, makasih banget sharingnya. Makasih juga Moga Mas. teman-teman di sini juga makin ter-encourage buat jadi game dev dan kita udah lihat buktinya ya, bisa kaya raya dari jadi game dev dan bisa hidup santai 2 minggu tanpa ke kantor main 2 game tahun, doang. 2 tahun Mas. 2 tahun ya Mas? Iya 2 tahun. Yang red out ya? Iya. Nah tuh 2 tahun lu cuman ke kantor doang, bisa ada itu loh gitu kayak. Dan banyak banget selain di Kampus Merdeka, kalian masih umurnya masih masuk, semester masih masuk, kalian bisa join, atau di luar itu pun kalian juga bisa ngulik di YouTube semua segala macam kalian mau belajar, dan terbuka untuk semua ini. Semua kalian gak usah pikirin kalian gak punya background apa, banyak path menuju ke situ buat belajar. Itu aja sih paling pesan dari saya buat teman-teman sekalian, dan semangat mengejar cita-citanya dan tetap sehat mencapai GTA 6 ya. Itu doa untuk saya sendiri sih sebenarnya. Oke deh kalau gitu teman-teman, makasih banyak ya waktunya malam ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekurangan di acara ini. Kalau ada masukan boleh klik link feedback yang ada di kolom chat.
Dan kalau ada salah-salah kata dari saya atau Mas Fadli, ada error-error di Zoom-nya atau apa, kami mohon maaf. So, sekali lagi, thank you so much. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat ngegame sampai pagi. Dadah Yuk. semuanya. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Bye. Makasih Bang, makasih. Ya, makasih. Makasih Salwa. Makasih malam juga Bang. Iya, makasih malam Satria ya. Makasih Bang.